Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali ini, ada apa nih? Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Kita semuanya dipertemukan nih kaum muslim ya, dalam acara yang begitu luar biasa, spesial. Setiap tahun itu hanya sekali. Apakah itu? Arka tidak sendiri. Di sini Arka bersama teman-teman kita yang tentu saja sudah Anda ketahui kaum muslim ya. Jadi kita akan collab 1 tahun sekali, yaitu dalam acara apa? Harlah Radio Dais. Harlah Radio Dais. Masya Yang Allah. keberapa ya ini ya? Coba sebelumnya ini ada siapa dulu nih? Nanti apa Arka ngomong tiba-tiba nggak ada satu gitu kan nggak enak ya. Iya. Coba. Kali kita dikenalkan dong ya. Oke. Iya, di present. Iya, makanya saya nggak mau duduk di situ. Tahun kemarin kan saya yang nanyain. Iya baik. Kali ini ada Arka dan juga ada Saya Eva. ada lagi. Saya Fajar. Ada. Ada Conan di sini. Dan yang terakhir ada siapa? Saya Hilal di sini. Kami adalah trio. Bukan, Masya Allah. Ini momen-momen yang sangat luar biasa nih ya teman-teman semua ya. Jadi 1 tahun ini kita semuanya bersama-sama untuk terus ada untuk para pendengar. Salah satunya adalah momen yang sangat spesial, yaitu hari lahirnya Radio Dais. Yang keberapakah ini teman-teman? Alhamdulillah. Sweet 17. Masya Allah. Jadi sebelumnya ini ada perasaan apa nih untuk teman-teman semua selama 1 tahun ini kita bersama-sama untuk mengudara menemani kaum muslim semuanya nih. Mungkin dari rekan Eva tersendiri nih. Kalau Sweet 17 itu identik dengan masa perubahan ya, masa perubahan Iya. mungkin yang dari SMP ke SMA, masa nuansa baru. Kalau waktunya tuh putih abu-abu ya, jadi banyak mungkin tantangan baru ke depan, harapan-harapan baru, temennya juga lebih banyak. Mungkin di sini lebih ke pendengarnya gitu, semakin luas ya. Iya. Masya Allah. Kalau Fajar kayaknya ini ya Jar ya. Kalau udah ke 17 tahun itu kita merasanya jelas ya, merasa udah tua ya. Iya, sejalan banget ini ya. Iya. Nggak berasa ya, kayak ya seperti yang dibilang ya, bahwa hidup itu kan cuman sebentar. Ternyata emang iya. 17 tahun ini separuh loh. Separuh Ya, kita umurnya. ngerasain separuh umur kita gitu kan. Kalau saya bukan. Maksudnya ditanya tuh saya sama Iya. Fajar dan Conan gitu kan, ini Iya. separuh hidup. Jadi separuh hidup kita tuh dari di sini. Iya. gitu kan. Masya Allah. Jadinya rasa-rasanya kayak ya untuk mempertahankan aja dia udah luar biasa gitu ya. Masya Allah bisa diberi kekuatan istiqomah sampai detik ini gitu. Iya, saya sampai bingung mau berkata-kata apa kan kayak gitu. Kebanyakan bicara. Iya. Tapi semoga juga kita semuanya kan bisa memaknai 17 itu yang seperti apa. Kalau 17 biasanya kalau tadi rekan Eva benar ya, putih abu-abu berarti sudah memasuki SMA kayak gitu. Biasanya anak-anak SMA itu udah mulai berpikir dari masa anak-anak, remaja mungkin ya, mau ke usia dewasa gitu. Semoga kita tambah dewasa lah ya. Amin. Iya, amin. Apa gimana? Iya. Yang dewasa kan Arka coba. Iya, udah dewasa Jadi, kan? Iya, mungkin Arga sendiri ini ya masih di bawah naungan ini dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak semua ya. Jadi kita semua yang tentu saja setiap tahunnya kita harus lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang dijadikan Islam sendiri, ketika kita semuanya akan menjadi lebih baik, maka kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Apalagi di media ini ya, ketika semakin tahun semakin baik, berarti jangan pernah bilang baik, tapi harus lebih baik, karena kita juga menerima masukan-masukan dari para pendengar dan juga buat semuanya aja Tepuk untuk tangannya. Ini kita efek ya? live belum? Iya, Oke. efek di Oh iya, di mana? Di Radio Dais ya. Di Facebook mantap juga. Bu. Jadi YouTube juga. para pendengar ini juga bisa untuk memberikan masukan sekalian ya di Iya, siang boleh. hari Telepon ini. boleh ya, atau kita yang Boleh? telepon. Iya. Oke, boleh. Jadi silakan untuk Anda semuanya nih kaum muslim ya di siang hari ini, boleh untuk bergabung juga. Bukan hanya 5 di sini, tetapi ada ribuan di luar sana yang ada untuk kita semuanya. Mungkin ada Hilal sendiri nih.
Perasaannya bagaimana nih selama bersama kita tiap tahun ke tahun? Sudah memasuki berapa tahun ini? 2 tahun 2 lebih tahun ya. lebih ya. 2 tahun ini berjalan. Oke. Mungkin ada perasaan apa gitu bisa disampaikan? Perasaan saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung Masya Allah. Masya Allah. di tengah orang-orang yang profesional. Masya Allah. Ya, jadi separuh umur 17 tahun itu kalau kuliah itu sudah profesor. Jadi sudah sangat profesional dan mendapatkan banyak bimbingan dari guru-guru yang ada di sini dengan berbagai bidangnya, dengan berbagai keahlian. Itu kalian adalah orang yang luar biasa dan guru-guru saya semuanya seperti itu. Nah, jadi diam kan? Setelah diberikan komentar yang seperti itu ya. Jar, ini rotinya boleh dimakan nggak ya? Boleh. Boleh Lapar ya? kan pasti. Oh iya nih buat kaum muslim ya, seperti yang kita tahu bahwasanya di hari ini ya tanggal 23 September merupakan hari lahirnya atau hari mengudaranya ya pertama kali Radio Dais, jadi ke 17 tahun. Luar biasa sampai ke detik ini banyak mungkin masukan-masukan dari Anda yang tentu saja ingin membangun kita semuanya agar menjadi media yang bisa diterima dengan baik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Monggo silakan, mau bicara apa ini? Kita juga sadar diri ya bahwa Iya. kita bisa bertahan di sini ibaratnya juga berkat doa-doa dari Support para juga ya. pendengar ya kan. Iya. Karena emang kita kan nggak tahu, kalau support kan kita taunya datanglah apalah, kalau Iya. zaman dulu kan emang banyak ya aktif, tapi kenyataannya memang sekarang banyak sekali yang pasif tapi masih membutuhkan kita Iya, gitu. iya. Kita tahu dari mana? Dari ketika kita mungkin pas listrik mati ya Iya, kan? iya, iya. Tiba-tiba ada telepon masuk, ada WhatsApp masuk kayak misalkan kok di sini nggak denger Mbak, ada apa nih? Oh, listriknya mati atau padam. Nah, kayak gitu. Nah, kita yang nggak sadar adalah ketika support itu datang dari doa. Nah, itu kan juga kita kan nggak, yang tanpa kita sadari Iya, kita iya. bisa badan sehat, Masya kita Allah. bisa terus berkarya di sini. Kita juga nggak tahu ternyata kehidupan kita di belakang sana dimudahkan ya kan, banyak hal-hal positif, apalagi kita di sini adalah di bawah naungan masjid. Ya nggak, Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, itu yang tanpa kita sadar kita bersyukur sekali bisa berada di sini sampai saat ini. Iya. Oke, apa ini Mbak Eva nih? Jadi memang ya pendengar itu banyak yang aktif ataupun yang pasif. Kalau kita tahu 2006 ya, 2006 sampai sekarang mungkin yang generasi yang 2006 mau ke generasi 2023 ini Iya. ya banyak yang menyimak, seperti Bu Dori yang mungkin siang hari ini juga lagi nyimak ya. Banyak doa-doa baik dari beliau, terus dari Ibu Nuria juga, OUJ yang ternyata juga masih aktif. Terus siapa, Mas Anung ya, walaupun kadang kurang aktif, lebih sering larinya ya Mas Anung ya, tapi masih aktifnya juga loh ternyata Mas Anung. Kita juga sapa saudara-saudara kita tunanetra, itu juga sering dengerin kita. Terima kasih sekali supportnya. Iya. Di usia yang ke-17 tahun ini ya, rekan semuanya ya. Kita bisa merayakan hanya di studio. Perasaannya bagaimana nih? Perasaannya alhamdulillah senang, karena pendengarnya juga Iya. ikutan senang. Ya walaupun mungkin banyak respon ini kok nggak ngundang, Iya, bukan iya. berarti kita nggak ngundang, nggak membuat suatu acara dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara langsung kan ya, seperti itu. Iya. Jelas, nanti siaran lama loh nggak jadi jawab. Biar kita tahu ada apakah Iya. seperti itu. Memang sih kita banyak pengennya sekali, seperti itu iya, ya. banyak Iya. sekali tadi pagi Fajar siaran di Salam Pagi, Iya, itu iya. udah ada yang chat-chat masuk gitu. Acaranya apa Mbak? Lah, Iya. Ini aduh jawabnya apa ya? Itu buktikan bahwa apa namanya modis itu senantiasa aktif gitu Iya, kan, iya, ingin tahu menjadi satu untuk kita semuanya, dan tentunya ini support yang tak terhingga. Dan sering kan kita katakan sama-sama ketika on air bahwa kalau tanpa modis itu ya kita nggak bisa apa-apa, bukan menjadi siapa-siapa juga kan. Ya kayak gitu. Ya mungkin harapan kedepannya ini kan sudah memasuki ke 17 tahun ya. Jadi program-program Dais sudah tersusun dengan baik dan juga sudah konsisten kita jalani. Mungkin kedepannya ada program-program yang khusus mungkin buat para pendengar juga yang ingin supaya mendapatkan kemanfaatan lebih banyak lagi. Mungkin ada enggak ini kita semuanya bisa Sebenarnya disampaikan? kita pengen masukin pendidikan ya. Itu pendidikannya juga nggak mengerucut yang secara bangku meja sekolah atau kuliah Iya, iya. saja, tapi lebih ke pendidikan kehidupan, di mana kita kan sekarang ini
masa-masa ada Gen Z apa Gen apa Pak? Generasi Z. Generasi apalah Iya, strawberry. yang luarannya cakep tapi kue. dalamnya rapuh gitu kan ya. Nah itu Kayak dia lagunya yang Ope harus ya? diisi, harus diisi jiwa-jiwa kita gitu. Jadi mungkin pendidikan akan masuk insya Allah dengan narasumber yang luar biasa. Kak siapa? Oh, sudah ya? Bapaknya Eva. Insya Allah Pak Multazam sudah bersedia. Banyak sekali sebetulnya narasumber yang Kok main tembak gitu ya? Ya Pak Multazam siap mau hari apa kita oke. Iya. Kira Pak Muhyiddin. Itu juga bapak kita juga siap, Iya. insya Allah. Kita juga dukungan Hilal ya pastinya. Nanti kalau kosong masuk aja. Iya. Kok ngomongin kosong masuk ada apa sih Hilal emangnya? Dia kan sibuk. Apa 1-0? Itu pasti semalam. Iya ya. Oke nih, sudah sangat luar biasa sekali ya. Ingin melihat pamflet atau flyer yang sudah beredar. Kenapa sih ada foto yang ditanda tanya? Kenapa ini? Ada apakah di balik itu semuanya? Iya ya. Jelaskan. Iya, Hilal biasanya yang bagian konfirmasi. Silakan dokter. yang bisa jawab itu yang bikin pamflet gitu. Kenapa dikasih tanda tanya? Iya. Ya mungkin bisa berikan sepatah dua patah. Kenapa sih seperti itu yang menyerang? Jadi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih semuanya kepada rekan-rekan semua dan juga para pendengar Dais. Sampai sekarang pendengar Dais itu saya masih hafal ya. Siapa-siapa yang penanyanya, yang request lagu, yang nanya kajian kitab di masjid ataupun di sini saya kenal gitu ya. Ada Ibu Uuk, ada Ibu Trisni, ada Mas Sabik, ada. Nah, itu banyak tuh. Jadi saya sebelum aktif di Dais ini itu kan juga tugas sebagai dosen di Wali Songo, kemudian ngajar di pesantren Fadol-Fadolan. Kegiatan rutinitas setiap hari itu bangun jam 4 pagi, kemudian setelah itu pengajian di masjid, di musola, lalu jam 6:30 balik ke rumah, jam 7 itu ke pesantren atau ke kampus ngajar sampai zuhur. Habis zuhur itu kadang ada lagi ngajar seperti itu. Nah, kalau kosong kita langsung ke pesantren MAJT. Jadi pesantren tahfidz yang santrinya itu semuanya dibiayain gitu kan. Nah, kemudian setelah sore baru siaran di sini bersama narasumber-narasumber kita hari Senin sampai Jumat gitu kan. Kemudian maghrib kita jadi MC di masjid ya. Kemudian ba'da isya kalau longgar kita langsung pulang atau bisa juga nanti seringkalinya itu ngisi pengajian dulu atau ngisi kursus di ngalian. Jadi balik sampai rumah itu jam 10-an malam gitu kan. Nah, jadi dari MAJT Jalan Gajah ke rumah saya itu di perumahan Palir Ngalian itu jaraknya kalau naik motor mungkin sekitar 50 menit sampai 1 jam. Nah, itu kalau bolak-balik 2 jam. Lalu saya berpikir ini semangat untuk bersiaran ada, tapi fisik saya sepertinya Kurang mampu ya. kurang ini. Ya, kalau tadi itu luarnya kuat, dalamnya rapuh. Kalau ini dalamnya kuat, luarnya rapuh. Terbalik ya. Ya, jadi akhirnya saya berpikir nih kalau semisal waktu 2 jam tiap hari itu dipergunakan untuk nulis buku, nulis artikel, itu jadi 1 artikel. Jadi sehari 1 artikel, kemudian setahun itu bisa jadi buku gitu kan. Nah, lalu akhirnya saya berpikir gimana caranya mungkin saya memberikan kesempatan bagi kaum muslim juga yang ada di luar di sana. Tentu banyak yang melirik ingin jadi penyiar ya, ingin jadi penyiar. Lalu kebetulan saya kemarin menjadi penerjemah di Forum Sufi Internasional di mana kemarin itu di Pekalongan bersama Habib Lutfi bin Yahya. Nah, di situ tuh saya ketemu dengan sejumlah tokoh, di antaranya Presiden penasihat Presiden Mesir. Nah, jadi pada saat itu kenalan, kemudian beliau tertarik dengan jurusan saya di bidang ilmu falak dan saya juga kenalkan gitu kan. Saya sibuk sebagai penyiar juga. Maka kemudian saya itu berpikir untuk melakukan penelitian juga di Mesir. Nah, kemudian beliau menawarkan
supaya saya ngajar di Universitas Al Azhar. Nah, ngajar di sana, ngajar ilmu falak, dan kebetulan juga saya keterima beasiswa S3 seperti itu. Alhamdulillah. Dan di antara syarat penerima beasiswa S3 itu tidak boleh bekerja. Nah, jadi karena itu akhirnya pilihannya adalah bukan kita berpisah dari pendengar, tidak. Jadi Dais itu senantiasa ada di hati. Masya. Karena rekan-rekan Dais itu adalah guru-guru saya. Ada guru Konan, ada guru Fajar, guru Eva, guru Arka. Nah, semuanya ada guru-guru saya. Ada guru Irfan juga. Ini ada guru siapa namanya? Guru Nazid ya, guru Nazid. Nazid itu tambah gitu ya. Insya Allah akan banyak guru-guru yang ada di sini. Dan kemarin para pendengar juga chat saya. Iya. Ada beberapa, mungkin tidak kurang dari 5 atau 7 pendengar. Ustadz, nanti kalau semisal Ustadz tidak ada di Dais, tapi kami boleh tanya-tanya kan? Oh ya, silahkan tanya apa saja, nanti jawabannya tidak di radio gitu. Nanti bisa langsung di chatting saya, atau nanti saya lempar pertanyaan itu ke narasumber di sini seperti itu, dan itu langsung bisa disimak di seluruh dunia gitu kan. Bukan cuma pendengar Dais. Oke, itu guru. Terus pertanyaannya tadi yang tanda tanya itu Iya, jadi tanda tanya sementara ini mau cuti panjang atau panjang. bagaimana ini mungkin? Cuti panjang bahasanya Panjang itu. ya. Cuti Untuk pendidikan. Jadi beliau melanjutkan sekolah S3. cuti untuk S3, kemudian apa namanya? Artinya kalau yang namanya cuti itu kapan saja bisa balik gitu kan. Oke. Tapi kalau off itu nggak mau balik lagi. Jadi saya itu terinspirasi dari teman-teman di sini. Akhirnya saya sibuk kuliah, nanti di apa namanya, ada tengah-tengah kosongnya itu bikin podcast lah seperti itu. Semisal ini mikrofon kan bisa dicari bisa, di banyak Shopee gitu ya, nih, atau di mana gitu kan. Atau di apa ya, pokoknya apa saja lah gitu. Di marketplace guru. Iya, di marketplace, maksud saya seperti itu. Nah, itu Mungkin lainnya akan ada endorse. Iya, masuklah ya. jadi kekurangan-kekurangan itu senantiasa langsung ada arahan dan teguran dari guru-guru saya. Itu fungsi punya guru banyak gitu. Masya Allah. Oh, gitu ya. Jadi Alhamdulillah. cuti panjang ya. Nanti akan bisa kembali ke sini ya. Ya, kapan saja Kapan bisa. saja ya. Dan nanti posisinya akan berbeda insya Allah ya. Masya Allah. Bisa jadi apa nih? Tahu lah ya. Jadi itu untuk kaum muslim semuanya yang bertanya-tanya mungkin belum sempat dibalas dengan Ustadz Hilal ya. Jadi banyak sekali tadi, kurang lebih dari 7.000 mungkin Oke. tadi. Iya. Sudah. Iya kan tiap satu orang lah mewakili 1.000 orang ya. Jadi belum bisa Iya, satu dengan satu-satu. media sosial. Kali ini dengan Radio Dais Anda semuanya akan mengetahui. Nah, ini perkenalkan, ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya. Saya Tat Yasin Maimuneh, bener nih ini. Kayak enggak. Jadi ini saya baca nih kaum muslim. Assalamualaikum. Sepertinya warahmatullahi bukan. wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, saya Kiai Haji Tat Yasin Maimun dari kantor Gubernur Jawa Tengah. Iya, beliau ini yang nge-WA pasti nggak update nih. Ini Gus Yasin ya. Iya, Gus padahal Yasin. Gus Yasin sudah selesai. Sudah selesai. Jadi wallahualam ini apakah dia itu ngefans banget sama beliau gitu ya. Iya. Jadi saya ketemu Gus Yasin ini setelah 3 hari beliau purna jabatannya. Iya. Ketemu di rumah makan gitu ya. Dan beliau masih ingat dengan Dais gitu kan. Masya Allah. Karena pernah hadir di sini sebagai narasumber Narasumber. apa waktu itu ya? Iya. Tentang moderasi beragama Iya. ditemani oleh rekan Konan, Iya. guru Konan yang Iya, tahun tadi. kemarin. Tahun kemarin Ya, tahun ya. kemarin dan Iya. Tahun kemarin. beliau sangat senang gitu ya. Masya Allah. Dan dukungan dengan MAJT itu bahkan terakhir kemarin kita ikut jalan sehat ya, jalan ngontel ngontel kebangsaan, dan sepeda siapa saja pakai aja gitu kan. Itu bisa ya. Jadi ternyata kemarin bisa juga di samping Pak Wakil Gubernur ya, Pak Yasin. Jadi mudah-mudahan kita doakan nih beliau di sana juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sedikit banyaknya beliau dan juga orang tua beliau, Kiai siapa? Kiai Maimun Zubair. Itu ketika kalau para pendengar Dais ini datang ke studio Dais, jangan lupa itu main ke menara.
Nah, turun dari menara lantai 2 dan 3 itu ada Museum Perkembangan Islam. Nah, ini tidak usah ditit gitu ya. Museum Perkembangannya Islam itu di situ ada peninggalan dari Kiai Maimun Zubair. Nah, ini juga luar biasa beliau dukungannya. Iya. Ada fotonya temannya Fajar kan. Temen kamu juga ya. Ini kepada lihat kita semua kenapa Iya, enak kalau dengerin gitu kan. Tuan Guru. Mungkin ada tadi sudah disampaikan banyak Iya. sekali nasihat-nasihatnya. Mungkin bisa cerita apa lagi? Ya berarti kan ketika Hilal pada bertanya-tanya kan nanti cuti, berarti yang tanda tanyanya itu akan menggantikan kan? Oh, ada yang Sosoknya, baru gitu ada yang ya. baru Who's kan the ya. next gitu ya. Iya. Bener nih, siapa itu nanti ditunggu saja. Tanggal berapapun juga saya pribadi nggak tahu. Iya, betul. Kan seperti itu. Berarti nanti sebelum beliaunya ini yang menggantikan Hilal siap, berarti masih di sini dulu atau gimana itu Hilal? Insya Allah gitu ya. Iya. Kalau ini masih insya Allah. Sebab besok pagi saya tidak tahu masih hidup atau tidak. Iya. Jadi, nah inilah bedanya kalau pendengar Radio Dais dengan yang tidak. Jadi kalau pendengar Radio Dais itu ada sisi-sisi religiusnya, bahwa kita itu tidak punya daya dan upaya. Iya, betul. Jadi kalau kita ditakdirkan besok hidup, alhamdulillah gitu kan, dan mudah-mudahan senantiasa lebih baik tadi Amin, itu. amin, iya. Oke, jadi saya sampai akhir bulan ini, insya Allah selagi kosong saya akan datang ke Radio Dais tercinta seperti itu. Begitu melekat ya di Iya, RDS. Iya. sangat melekat Guru. Iya, brandingnya tuh Hilal tuh udah kuat banget kan kayak gitu, menjadi hostnya kajian sore Dais kan Iya, kayak gitu. dan beberapa bulan setelah di Radio Dais dulu ada kita punya siaran manajemen kolbu atau apa dulu? Oh iya, Cahaya Kolbu kerjasama dengan Kementerian Agama Jawa Tengah itu beberapa bulan lalu saya diminta oleh Pak Lasianto pada saat itu. Waktu itu kita di training ya, Training, Mas iya. Konan sama Mbak Pajar di training di hotel. Tit. Saya lupa hotelnya. Iya, juga gitu iya. kan. Lupa hotelnya. Nah di situ ketemu dengan tokoh para penyiar se-Jawa Tengah. Iya. Ternyata penyiar radio itu sampai sekarang didengar orang. Ya, ada pendengarnya. Jadi saya mikirnya ngapain radio gitu kan? Iya. Sekarang sudah zamannya lebih canggih. Ternyata radio itu sudah banyak sekali dan pendengarnya ada. Apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu ngomong berapa menit kemarin ya? Ngomong 1 menit atau 30 detik itu dia dapat keuntungan 8 juta atau 10 juta Iya. seperti itu. Nah, jadi apalagi yang ngomong di Dais ini kan. Wah, itu. Banyak lagi. Itu. Ya, banyak nanti insya Allah di surga. Iya, Insya tidak Allah. ternilai dengan nominal Jadi rupiah. bedanya dengan Radio Dais dengan yang lain itu mempunyai sesuatu yang unik dan Iya. juga batasan-batasan Ini boleh Islam. dimakan gak sih? Apa sih itu? Boleh Guru? Iya. Roti. Iya. Mau dipotong? Potong ya. Lihat ya. Hanya lihat ya. Iya. Kita doakan. Ini sebenarnya kemarin rencananya tumpeng ya. Iya, ya. Iya, karena Nggak tumpeng muat di mungkin ya tidak cukup kan mejanya ya, jadi segini aja cukup ya. Heeh. Mungkin tumpengnya masih di luar. Iya. Oke, kita akan bicara-bicara lagi nanti mengenai seputar Harlah Radio Dais ya. Kita tentu saja akan ke Kemana? monitor terlebih dahulu. Kenapa naik kelas 9? Jadi memang kita harus mengetahui batasan-batasan ketika kita bersiaran ya. Di antaranya adalah bahayanya lisan. Jadi ini sendiri diberikan oleh nasihatnya oleh guru kita. Ustadz Tapi itu Hilal. tertulisnya bukan Ustadz Hilal itu. Nur Hidayatullah. Nur Hidayatullah. Masya Allah. Jadi mungkin orang juga sudah mengetahui ya, Sudah. karena apa namanya penyampaiannya Iya, cukup khas, tidak orang sini di luar Jawa sana. Cadel gitu ya. Sekali ya. Oke, kita akan bicara Break lagi dulu nanti. ya. Jadi tetapkan terus kaum muslim di 107,9 FM. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna, Menjelaskan dari Menara Al-Husna. kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan,
dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Balik lagi di 17 tahun Radio Dais. Iya, 17 tahun ya. sudah 17 tahun aja nih. Kok dong mau nanya? Ini memang teman saya. Nyanyi apa? Mabrur. Oh, sebelumnya kita sapa dulu nih dari para pendengar yang sudah bergabung melalui live Facebook ya. Iya. Ada Dais, ada siapa Ada aja berapa nih? ribu orang yang nonton? 50-an? Banyak sekali. Banyak sekali. Coba ada siapa nih? Ada Bu Anik Setiawati, Bu Ani, Ani. selamat siang. Di manakah Bu Ani itu? Umi Zulfah Mustaqim, konveksi, kaos trendy. Nama itunya kayak gitu, gitu. Ya, siapa lagi? Nickname-nya ya. Bun, ini susah nih. Bundami, susah ya. Bundam J gitu. Iya. Sukandar. Ada Sukandar, Sultan Abdul Ghani, ada Pak De Arif Luar juga. biasa. Sultan aja nonton Dais. Sultan Abdul Ghani kan. Insya Allah. Selamat siang untuk semuanya ya, sudah bergabung ya, sudah menemani kita semuanya. Kita juga butuh nih masukan Anda semuanya ya, yang ingin tulis kolom komentar boleh diketik aja. Oh iya, boleh di 6746352 atau di 082133670000. Oke. Satu juga boleh nggak Pak Arka? Boleh nanti setelah ini ya. Oke, mau kita omongin apa lagi nih? Jadi banyak sekali perjuangan kita ya, mulai dari 2006 lalu kita mengudara hingga di 2023 genap di 17 tahun. Mungkin ada harapan-harapan tersendiri untuk harapan tadi udah belum ya? Udah, ya? makanya saya diem. Ada apa lagi ya kira-kira? Ya mungkin kita juga ucapin terima kasih sama teman-teman yang dulu juga berjuang sama-sama dengan berbagai hal yang mungkin juga mereka akhirnya berjuang di tempat yang lain kan kayak gitu, warna-warninya ya. Seperti juga mungkin yang baru bergabung nanti kalau hilal menghilang dalam tanda kutip gitu di siarannya Radio Dais. Iya, hilalnya belum muncul gitu kan. Ini tinggal hilal apa yang diharapkan gitu kan. Bulan purnama yang datang. Iya. Gitu ya, kita ucapkan terima kasih semuanya. Kalau kita sebutin satu persatu banyak banget ya. Dulu generasi awal sampai berapa puluh orang ya Jar ya. Paling 11 lah. Coba disebutin ya, kita saling melengkapi masih penyiar-penyiar. Iya. Dari yang alamat. Iya, dari angkatan 2006. 2006 awal. 2006 itu Ada. Mbak Lala ya. Mbak Lala. Terus Mbak Eca. Iya, Mbak Eca. Sudah bukan berguru sih, sudah memasrahkan dirinya dengan suami ya, ibaratnya ikut suami gitu. Dia menjadi berumah tangga. Kemudian ada Mas Yusuf. Yusuf siapa nih?
Bukan Gus Yusuf Kutori. Hati-hati loh. Iya. Yusuf Ansori. Sponsor Iya, ya. iya. Terus kemudian ada juga Pak Marjianto, Bu Puas, Pak Okto, Pak Karna almarhum, Mbak Wit almarhum, Pak Pak Okto kan juga Wiyatmo. almarhum. Iya, Pak Okto almarhum ya. Iya. Nah, itu dia. Oke. Tapi kok semuanya disebutkan almarhum ya? Nanti jangan-jangan kita semuanya almarhum. Ya kan kita kan pasti gantian. almarhum. Iya, Karena Masya Allah. sekarang narasumber kita pun juga beberapa yang sudah almarhum ya. Itu Iya. juga ada beberapa. Sangat berjasa semuanya ya, luar biasa ya. Iya. Jasa yang begitu menjadi amal soleh ya ke depannya insya Allah. Nah ini pasti ada kesan kan selama 17 tahun perjalanan. Kalau dari Eva dulu, kesan yang paling gitu apa Pak? Yang selama ini mungkin ketemu pendengar kan kayak gitu histeris, atau mungkin sampai minta tanda tangan atau gimana Pak mungkin? Alhamdulillah job lancar. Nah, Yang paling berkesan itu ketika akhir-akhir ini naik ojek online. Kebetulan waktu itu masih waktu corona. Kalau naik ojek online apa ya? Berarti yang roda 4 ya kan disekat-sekat ya. Ternyata di frekuensi mobilnya tuh nyetelnya Dais itu ya. Gitu. Terus Aku nggak ngaku sebagai penyiar dong ya. Iya dong. Aku tanya, Pak suka dengerin Dais ya? Iya Mbak, saya kalau lagi nunggu orderan nyetelnya Dais. Gitu. Sukanya program apa Pak? Gitu. Kayaknya yang sore kajian sore, nyimak qasidah. nggak nanya penyiar favoritnya siapa Nggak gitu? dong. Saya lupa. Ketika itu dia langsung bilang, Mbak ini penyiar Dais ya? Gitu. Oh, Mungkin gitu. dari obrolan itu kan bisa tahu karakter warna. Dijawab apa sama Eva? Iya Pak. Aku Oh, bilang. Masya Allah. Gratis langsung. Tetap bayar dong. Jalan. Iya Ya udah dong. sampai gitu. Maksudnya ternyata yang nggak atensi seperti pendengar-pendengar yang pasif itu tadi Pak ojek online itu sesekali perlu kita sapa loh. Iya. Ternyata mereka gabut nunggu orderan tapi ternyata dapat ilmu dari Dais. Nggak bisa ikut mengajar di rumah tapi ngajinya di mobil pakai Dais. Iya. luar biasa ya. Itu bagaimana menurut Tuan Guru ketika orang itu belajar di media sosial? Apakah sama pahalanya atau orang yang bermuajat secara langsung? Kelihatannya masih cukup ini 1 jam ini. Jadi Masih kita dong. ada Habib Umar bin Hafid Iya. yang beliau punya jutaan pecinta gitu. Jadi kita hadir di majelis ilmu, Iya. tapi hati kita mungkin kesana kemari, belum tentu lebih baik yang duduk di mobil sambil dengerin radio Dais lah ibaratnya kayak gitu. iya. Maksudnya bukan Dais yang beliau sebut, Iya. maksudnya kajian online. Online. Yang Jadi penting apa aja gitu apa ya? aja gitu kan, dan pengalaman seperti ini ke saya itu sangat banyak gitu. Baik di toko buku, saya pernah datang ke toko buku. Habis itu dia bilang, ini penyiar radio Dais gitu kan. Saya tidak sebut toko bukunya. Iya. Tapi begitu mau bayar itu dikasih diskon gitu kan. Nah, dikasih diskon. Kemudian saya dengan dosen-dosen saya itu di ini mereka menyimak juga di Radio Dais. Kemudian waktu itu dosen saya Dokter siapa itu Pak Harudin Aziz, beliau potong rambut Madura. Iya. Nah, ini tidak usah ditit gitu ya, Iya. karena potong rambut Madura banyak. Banyak, iya. Jadi waktu dipotong rambut Madura tampil di apa itu Layar, iya. di TV mereka. Kajian apa itu di TV-ku ya. Iya. TV, Radio on TV. Radio on TV. Itu kata dosen saya itu bilang ini namanya Mas Dayat, ini mahasiswa saya. Terus kata Cokang Cukbuk bukan gitu kan. Kata Cokang Cukbuk bukan Pak, ini namanya Hilal. Enggak, ini namanya Dayat gitu kan. Bapak nggak percaya, ini Hilal. Saya sudah tiap hari kata Cokang Cukbuk. Nah jadi ternyata tukang cukur itu tidak pernah mungkin nanya pertanyaan ke sini. Iya. Karena mungkin pada saat dia mau nanya, Iya. dia sedang nyukur kepala. Iya. Takutnya dia lihat. Iya. Tapi luar biasa. Luar biasa, ya. Kang cukur Iya. itu ada yang mendengarkan radio Iya. Dais. Ya. Dan itu memang banyak sekali gitu kan, sampai ada teman juga di radio lain pun juga bilang bahwa ya ini kita apresiasi salah satunya dari teman-teman pendengar yang dari mungkin ada asosiasinya atau gimana lah dari Iya, tukang cukur Madura itu juga banyak banget yang dengerin. Kita ucapin terima kasih banget kan kayak gitu. Kalau ngomongin teman-teman komunitas yang seperti teman-teman penjahit, permak yang kayak gitu juga banyak juga, kita ucapin terima kasih yang ada di pasar-pasar kan kayak gitu. Arka kayaknya juga punya pengalaman Iya. ya gitu ya. Jadi ini tadi ojek online ya. Ini tukang cukur. Iya. Kalau saya tukang bensin. Jadi komplit. Jadi ketika saya mau berangkat ke radio di Dais, kebetulan wah ini kok malah jadi ya nanti ya. Iya, jadi iya. artikel ya. Jadi mau beli bensin ternyata di situ mendengarkan kajian. Jadi kalau nggak salah Ahad pagi.
itu kan disiarkan atau diriliskan langsung di Radio Dais. Jadi saya ketika mendengar seperti itu saya tanya bagaimana ketika Radio Dais ini didengarkan di sini, apakah bisa diterima dengan baik atau bagaimana, supaya kita juga bisa mengetahui masukan dan saran dari luar seperti itu. Mungkin dari asosiasi tukang bensin itu kita ucapkan terima kasih juga. Siapa tahu kan memang bener sih. Sekarang kan semua ada perkumpulannya kan ya. Siapa tahu ada komunitasnya. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak tukang bensin dan sebagainya. Mungkin ada tukang apa lagi? Kalau saya itu ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian. Merasa nggak enak, mohon maaf ya. Pasti di sini kan kita ya dibilang muda juga masih muda, dalam hal ilmu juga kita beda sama narasumber ya. Kita kan hanya perantara aja menyampaikan. Kalau yang berilmu insya Allah narasumber kita lah yang berilmu. Ketika ketemu itu tuh pada salim, jadi kan aku yang nggak enak ya. Oh, Fajar disalimi. Iya gitu kan, kayak bolak-balik enggak ini? Untung nggak bolak-balik. Jadinya kan agak gimana gitu, agak berkah-berkah gitu ya. Iya, terus sampai ketemu misalkan di pengajian Pima, ketemu, Mbak Fajar ini, oh berarti ini yang siaran di Dais ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus foto bareng, terus apa bedanya gitu, maksudnya kan apa bagusnya sih foto gitu. Kalau saya sih ya, kita kan terbiasa di belakang layar. Dimintain greeting gitu nggak? Enggak gitu. Kadang itu khusus gitu ya. Ya kayak gitu. Terus teman ibu juga, ibu-ibu pengajian. Jadi tuh kalau ibu ada acara di rumah tuh harus ada saya gitu. Nanti tuh ibu-ibu itu maunya tuh ketemu sama kamu tuh jangan pergi, jangan ada acara dikosongin semua. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kan kita yang agak-agak sungkan. Bahkan disuruh ngisi pengajian itu yang Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Ning Imas, Neng Sela. Kalau di Jawa Tengah ada Neng Fajar. Ning Fajar. Bahkan itu Ning Fajar ini levelnya itu dengan istri-istri bunyai-bunyai Syuriah NU gitu. Nah, enggak, beliau guru-guru saya. Ya, itu realita yang tidak bisa dielakkan kan kayak gitu. Dan Fajar sebenarnya sudah banyak permintaan untuk ngisi tausiah seperti itu. Biasa. Iya, ditolak secara halus dia kan kayak Saya gitu. tuh kurang ilmu, astagfirullahaladzim, jangan bahas yang ini. Justru orang yang kurang ilmu itu ilmunya banyak. Nah, itu rumusnya. Tawadu ya. Tawadu. Masya Allah. Ya, mungkin ya kalau bagi ada yang butuh narasumber kan ya, bisa kayak Ning gitu. Fajar. Bisa nggak, Mas Konan? Iya, supaya nanti saya mereferensikan Ning Fajar. Ya mungkin ada pengalaman juga untuk Konan sendiri. Kalau pengalaman memang banyak yang terkesan banget, dalam artian banyak sekali respon reaksi. Kalau dulu inget gitu waktu ada pertemuan modis, mungkin juga modis yang generasi awal dalam tanda kutip yang seperti itu sangat mengharapkan ada pertemuan, karena dulu itu masih ada yang ibaratnya mereka itu ketika melihat penyiar Dais itu sebagai seorang favorit dan sebagainya seperti itu. Makanya kayak ada yang ketemu Konan kebetulan gitu, Mas Konan ini ngefans. Saya selalu bilang jadi teman aja, jadi ibaratnya kita bisa sharing dan sebagainya. Teman hidup. Nah, waktu dulu belum kepikiran sampai level itu. Kan seperti itu. Janganlah teman hidup. Karena kan sudah ada sekarang kan kayak gitu. Lebih baik punya teman hidup daripada musuh hidup, Guru. Nah, Masya Allah. Jadi mungkin seperti yang kita lihat ya, banyak para penyiar di sini itu mempunyai impact yang positif semuanya. Di antaranya adalah ada privilege-nya juga kalau anak-anak sekarang kan kayak gitu bilang bahwa ada kebermanfaatan dan seperti itu. Eva sendiri lancar dalam jobnya. Iya, Masya Allah itu ada WO ya katanya ya. Iya, jadi kalau kita chat beliau langsung dibalas. Tulisannya apa? Jam berapa aja. Meskipun tengah malam, beliau senantiasa dengan pendengar yang ngechat itu responnya. Terima kasih telah menghubungi kami gitu. Kaget ya. Untuk menunggu balasan kan gitu, bisa lihat katalognya kan gitu kan. Biasa Allah. Terus Fajar sendiri sebentar lagi mau jadi dosen ini sebenarnya. Iya, betul, mengajar kan seperti itu. Iya, kalau level saya kan masih di anak-anak SMA sederajat. Kalau Fajar udah langsung kan kayak gitu. Langsung mahasiswa. Hanya kolaborasi. Seperti ini acara ini ya. Ya, seperti ini kolaborasi. Jadi alhamdulillah dipercayai masuk kolaborasi praktisi mengajar di salah satu kampus swasta satu semester. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalau saya masih anak-anak aja. Itu luar biasa juga Mas Arka. Kemarin waktu acara dengan Wakil Ketua Umum PBNU, siapa itu namanya? Kiai Zulfa Mustafa, DMAJT. MC-nya Mas Arka waktu itu.
itu dikomen oleh para pendengar, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat gitu kan. Wah, bagus MC-nya. Pronunciation bahasa Arabnya itu fasih gitu kan. Nah, beliau sebenarnya ini yang diharapkan dari MAJT itu ya sosok-sosok seperti Ustadz Arka. Beliau sebenarnya Ustadz. Ya, insya Allah beliau ini kepala yayasan. Iya. Sekarang baru kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Sebentar lagi kepala yayasan. Udah OTW ya. OTW. Iya, sudah yang perjalanannya. pasti sudah kepala keluarga. Itulah dampak-dampak positif dari namanya pengabdian. Bisa dibilang pengabdian ya kalau di Daisnya kan seperti itu. Barokah di Dais. Iya. Jadi saya dengan Barokah di Dais ini juga pernah ngisi di sini. Waktu itu pas di masjid kan biasanya saya MC. Nah, narasumbernya nggak hadir, lalu diminta saya yang badalin. Pas saya badalin, langsung MC-nya Jenengan juga dihandle oleh Kiai Irfan. Gus Irfan ya. Jadi waktu The next berarti ya? setelah itu ternyata ada pendengar yang minta nomor saya di kolom Facebook itu, minta nomor, lalu ceramahlah saya di Pedurungan di beberapa titik gitu kan. Nah, itu berkat di Dais ini gitu, di Dais ini. Jadi sangat besar lah faedahnya, manfaatnya. Iya. Jadi memang banyak program-program juga ya, yang ibaratnya juga program dakwah kita jalan, dan program-program tadi juga disampaikan Fajar, ada pendidikan nantinya ke depan seperti itu, dan yang sudah jalan seperti apa? Ada komunitas bersuara, terus juga ada dialog dokter dan dialog interaktif lain. Kita juga mengharapkan bisa memberikan warna pendidikan juga kan, agama itu kan juga mendidik juga kan dari berbagai sektor. Semoga juga bisa terrealisasi nantinya gitu kan ya. Ya. Sudah 1 jam. Apa mau ditambah atau kita sudah selesai di sini? Nah, ini ya. Tidak terasa ya 1 jam ya, karena memang tidak mencicipi gitu. Rasanya beda ya. Rasanya Nanti beda. akan kita rasakan bersama-sama. Iya, Mungkin di akhir kita komunikasi ini closing mungkin, statement ya. Ya, ada yang mau disampaikan nih disampaikan kita semua. Iya, dari yang paling muda mungkin ya. Paling muda. Paling muda. Siapa nih paling Gus Arka. Gus Arka dulu. Insyaallah. Ya, semoga tetap istiqomah dan bisa untuk memperbaiki sesuatu yang sudah berjalan atau program-program yang akan diterima oleh kaum muslim dimanapun berada. Lebih baik lagi. Oke, silakan. Amin. Kalau saya semoga pendengar Dais ini senantiasa eksis, ya karena memang eksis. Iya. Tukang bakso, tukang ojek, tukang cukur, semuanya mendengarkan Dais, dan syiar Dais itu adalah lagunya lagu ketenangan, kajiannya moderat. Maka kalau kita penuhi HP kita ini dengan aplikasi Dais, Dais Play gitu Dais Play ya. Silahkan di-download di Play Store, itu akan mendamaikan bumi kita. Masya Allah. Dan semoga juga untuk kita semuanya bisa istiqomah, memang senantiasa ada beberapa hal yang membuat kita ya bukan terpecah, tapi memang perbedaan pendapat, tapi semoga kita semakin menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi memang ada harapan yang dimana kita, kalau ini saya harapan untuk internal sama-sama memberikan warna, dan juga untuk Ustadz Hilal kami ucapkan juga terima kasih. Jangan bosan-bosan kesini. Siap guru. Iya, kita belum buat podcast ini nanti ya. Iya, Insyaallah. Kan seperti itu. Kalau dari Neng Fajar gimana? Karena tadi bilangnya Kita Neng ya. mengucapkan terima kasih aja. Alhamdulillah udah sampai ke titik ini ya, sampai saat ini. Mohon doanya kita selalu diberi kesehatan, ketabahan, tadi kemudian juga kesabaran dalam menjalani kehidupan. Masya Allah, suaranya tenang ya, Tenang, adem ya. Ya ini lebih adem lagi nih. Sekaligus dosen. Masya Allah, brandnya Masya Kalau Allah. saya nambahin aja yang lagi nonton di live Facebooknya DSM AJT, mungkin belum simpan nomornya Radio Dais ya, bisa disimpan di 082133670000. Diingatkan kembali di teleponnya 6746352. Monggo silakan bisa ngobrol bersama berbagai narasumber di sini, tanya-tanya, request lagu. Jadi kita berasa, aduh kita siaran gak sendirian loh gitu ya. Dan jangan lupa tadi seperti yang Ustadz Hilal sampaikan, download aplikasi Dais Play. Jadi untuk Anda yang mau keluar kota silahkan terus Radio Dais. Dan biasanya kan kalau penutup kajian sore selalu dimintakan doa. Untuk kali ini kan juga Ustadz Hilal ya, untuk bisa mendoakan Dais, mendoakan narasumber, mendoakan pendengarnya juga, dan pengurus juga. Iya, penyiarnya didoakan. Ya. Iya, silakan dirangkum ini ya doanya. Jadi saya tidak bisa menolak ini. Iya. Yang penting kita bahagia. Nah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kaum muslim, kolaborasi antara para penyiar di momen yang sangat luar biasa ini. 17 tahun Radio Dais mengudara, dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Hilal. Semoga tuntut ilmunya dimudahkan, dilancarkan, berkah, dan juga buat Anda semuanya mungkin yang saat ini mempunyai putra-putri yang sedang berjuang untuk menuntut ilmu, dimudahkan semuanya. Amin. Kita mohon maaf atas segala khilaf kata ya. Jadi selama setahun ini mungkin atau 17 tahun ini kita bersama Anda semuanya ada kata-kata yang kurang pas, yang Quran yang khilaf gitu ya, dimohon maafkan yang sebesar-besarnya. Kita pamit semuanya. Ya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang